Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwahyuningsi dengan NPM A1J022028. Di sini saya berasal dari program studi pendidikan non formal dari Universitas Bengkulu kelas 5B. Di sini saya akan memaparkan pemaparan tentang artikel pendidikan orang dewasa di Bengkulu di era digitalisasi. Langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu ada abstrak, yang dimana isi abstrak tersebut adalah artikel ini mengulas tentang pentingnya pendidikan digital untuk orang dewasa dengan penekanan pada tantangan dan kesempatan yang ada dalam mengakses serta penggunaan teknologi untuk proses belajar. Kemudian langsung ke pendahuluan, yang dimana seiring perkembangan waktu, orang dewasa mulai banyak mengikuti pembelajaran untuk meningkatkan pendidikan mereka. Para pendidik menyambut pembelajaran orang dewasa dengan senang. Kemudian, banyaknya informasi di dunia internet menuntut orang dewasa untuk mampu membedakan hal yang baik dan tidak baik. Informasi yang ada di internet pada dasarnya tidak semuanya memiliki nilai kebenaran atau kebaikan. Beberapa informasi bahkan merupakan informasi yang tidak benar adanya atau dikenal dengan informasi yang hoax, dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. Menurut Rashbir dan Purnawiranti tahun 2015, teknologi telah mempengaruhi dan merubah orang dewasa dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga jika sekarang ini dianggap gagap teknologi, maka akan terlambat dalam menguasai informasi dan akan tertinggal pula untuk memperoleh berbagai kesempatan maju. Informasi memiliki peran penting dan nyata pada era masyarakat informasi atau masyarakat ilmu pengetahuan menurut Wahono dan kawan-kawan tahun 2020. Kemudian, pendidikan orang dewasa di Bengkulu semakin penting seiring dengan cepatnya kemajuan era digital yang membawa banyak peluang dan tantangan. Teknologi digital telah memperluas akses ke informasi dan pengetahuan yang memungkinkan cara belajar yang lebih fleksibel dan efisien. Namun, tidak semua daerah merasakan manfaat positif, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan pada infrastruktur dan pemahaman digital seperti di Bengkulu ini. Kemudian, di Bengkulu ini pendidikan untuk orang dewasa sering menghadapi berbagai masalah, yang dimana rendahnya tingkat partisipasi, sulitnya akses ke teknologi, serta kurangnya kesadaran masyarakat, dan pentingnya pendidikan adalah kendala utama. Selain itu, tradisi belajar yang ada di kalangan masyarakat dewasa menyebabkan penggunaan metode pembelajaran berbasis digital berlangsung lambat. Meski demikian, dengan memanfaatkan teknologi secara efektif, pendidikan orang dewasa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat agar dapat bersaing di tingkat global. Kemudian langsung ke kajian teori, yang dimana konsep pendidikan orang dewasa. Orang dewasa merupakan individu yang telah melalui sejumlah pengalaman hidup, memiliki wawasan dan kemampuan, serta menyelesaikan persoalan hidup secara mandiri. Proses menjadi dewasa atau pendewasaan ini berlangsung secara bertahap, di mana individu belajar dari pengalaman, menemui berbagai rintangan, serta semakin bijak dalam membuat pilihan dan bertanggung jawab atas kehidupannya. Kemudian ada pun motivasi lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang dewasa terdorong belajar kalau ada kebutuhan yang dirasakan. Yang kedua, ingin dapat menerapkan hal-hal yang telah dipelajari dalam kehidupan. Yang ketiga, menggabungkan materi terdahulu dengan materi baru. Yang keempat, belajar konkret dan bukan abstrak. Yang kelima, beragam metode pelatihan. Yang keenam, belajar lebih baik dalam suasana informal. Dan yang ketujuh yaitu lebih suka metode yang berkesinambungan menurut Jenderal dan kawan-kawan tahun 2023. Konsep pembelajaran bagi orang dewasa yaitu bertujuan untuk mendukung mereka menjadi pembelajaran yang mandiri, memanfaatkan pengalaman hidup sebagai bahan ajar, dan menekankan kebutuhan yang sesuai dengan peranan atau tantangan yang dihadapi. Tujuan utama dari pendidikan orang dewasa adalah untuk memperbaiki kualitas hidup,
meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi perubahan, serta mendukung mereka untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, proses belajar disusun agar secara langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, sambil mendorong motivasi belajar yang berasal dari dalam diri tanpa tergantung pada pendorong dari luar. Digitalisasi dan literasi pendidikan, yang dimana menurut Retnowati tahun 2015 dalam Wahyuni tahun 2020 mengemukakan bahwa literasi media atau literasi digital dikembangkan sebagai alat untuk mendukung orang dari terpaan media agar memiliki kemampuan berpikir serta mampu dalam mengekspresikan diri dan berpartisipasi dalam media, menurut Fitria dan kawan-kawan tahun 2021. Kemudian artikel ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan atau mengumpulkan informasi melalui observasi tidak langsung menggunakan media digital seperti program literasi digital di media sosial, wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen atau literatur. Di hasil dan pembahasan, pendidikan dewasa adalah proses pembelajaran yang terus berlangsung sepanjang kehidupan dengan bertujuan untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu yang telah dewasa. Proses ini, namun, pendidikan orang dewasa tidak terbebas dari tantangan, seperti keterbatasan waktu akibat kesibukan di tempat kerja atau tanggung jawab keluarga, serta kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi yang baru. Tantangan lain yang mungkin muncul adalah rasa kurang percaya diri atau kekhawatiran dan memungkinkan gagal. Oleh karena itu, pendekatan yang praktis dan relevan sangat penting agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Pendidikan orang dewasa memainkan peranan yang sangat penting dalam mengembangkan individu yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam hidup, yang dimana melalui pembelajaran sepanjang hayat, orang dewasa dapat memperluas pola pikir yang lebih terbuka dan kritis, serta kemampuan untuk menganalisis situasi dengan lebih mendalam. Ini memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam aspek pribadi maupun profesional. Contohnya, orang dewasa yang aktif dalam pendidikan seringkali lebih baik dalam menghadapi tekanan, mengatur waktu, dan memecahkan masalah dalam pekerjaan atau hubungan sosial. Dapat disimpulkan dari pemaparan di atas bahwa terdapat kesimpulan yang dimana artikel ini mengungkapkan bahwa teknologi berfungsi sebagai faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan untuk orang dewasa di Bengkulu. Melalui teknologi, orang dewasa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, serta memperoleh akses terhadap berbagai sumber pembelajaran yang lebih luas. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang perlu diselesaikan, seperti minimnya fasilitas internet di beberapa wilayah, kesulitan dalam menggunakan teknologi, dan kekurangan materi pendidikan sesuai dengan kebutuhan orang dewasa di Bengkulu. Untuk mengatasi tantangan ini, penting adanya kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat. Pemerintah harus menyediakan infrastruktur internet yang lebih baik, terutama di daerah-daerah dengan akses yang terbatas. Dengan kata lain, teknologi juga dapat menjadi solusi memperbaiki kualitas hidup masyarakat Bengkulu melalui pendidikan. Namun, untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi ini, kita semua perlu berkolaborasi untuk mengatasi tantangan yang ada. Baiklah, demikian pemaparan artikel dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.